Setelah pertemuan dengan Jaksa Kang kemarin, suasana ruang perawatan kembali memanas. Detektif polisi berteriak lantang, suaranya menggema hingga keluar ruangan. Berhenti berpura-pura dan bangun, dasar bajingan, bahkan jaksa ada di sini, apa kau masih mau berlagak sebagai korban? Suara keras itu membuat Yang Tesan menutup kedua telinganya, wajahnya sedikit meringis. Ia melirik ke arah luar ruangan, menyadari beberapa orang mulai memperhatikan. Dalam hati, ia mengumpat. Bajingan ini terlalu berisik. Dari awal dia memang ingin membuatku terlihat seperti kriminal. Bahkan sekarang, ada jaksa segala. Ia menatap dingin ke arah Jaksa Kang. Dalam hati, Yang Tesan mencibir. Orang ini, parasit, interogasi macam apa ini, jelas-jelas dia juga menerima sesuatu dari Yang Hyuk. Setelah detektif selesai dengan ocehannya, Yang Tesan mengangkat wajah, lalu bertanya dengan nada tenang namun tajam. Apa kalian membawa surat perintah? Detektif polisi mengerutkan dahi, menjawab dengan kasar. Apa, surat perintah? Omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Hah? Tesan tersenyum kecil. Menyipitkan matanya, apa kalian gugup, kau juga akan habis hari ini. Boleh aku lihat ide kalian? Jaksa Kang menghela napas sambil tertawa kecil. Hohoho, preman muda ini, bicaramu macam-macam juga. Lalu ia memberi isyarat pada bawahannya. Investigator Kim mendekat dengan wajah kesal. Berani-beraninya kau sok tahu di depan jaksa. Mau gegar otak beneran? Hah, lihat baik-baik. Bajingan, aku jaksa dari kantor penyidik, Kim Dong-sik. Sudah jelas. Yang Tesan menatap ide tersebut dengan dingin. Dalam hati, ia bergumam. Jadi dia PNS jahat, ya, namun wajahnya tetap santai, ia menjawab dengan senyum tipis. Oke, aku sudah verifikasi ide kalian, sekarang, bagaimana dengan surat perintahnya? Investigator Kim menggeram, hah, preman keras kepala ini, memangnya kau tahu apa soal surat perintah? Hah? Tesan tertawa kecil dalam hati, kuku, tentu saja aku tahu, tubuh ini sudah kupersiapkan untuk masa depan, kalian pikir aku nggak ngerti hukum, hei. Yang Tesan pun menjawab pertanyaan dari investigator Kim. Ia menyampaikan bahwa Konstitusi Republik Korea menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk dalam hal penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan terhadap seseorang atau properti oleh negara. Hal tersebut secara tegas tercantum dalam pasal 12 dan 16 Konstitusi, yang menyatakan bahwa setiap tindakan tersebut harus didasarkan pada surat perintah yang dikeluarkan oleh hakim. Pernyataan itu sontak mengejutkan mereka. Tak ada yang menyangka bahwa seorang siswa SMA bisa menguasai isi undang-undang dengan begitu rinci. Melihat ekspresi terkejut mereka, Tesan melanjutkan penjelasannya tanpa ragu. Ia berkata bahwa surat perintah dibagi menjadi dua, surat perintah yang diterbitkan atas permintaan jaksa, dan surat perintah yang dikeluarkan langsung oleh hakim tanpa permohonan, sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana. Ia juga menjelaskan lebih jauh mengenai jenis-jenis surat perintah, seperti surat penangkapan, perintah pencarian, dan penahanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Sosial, yang semuanya diterbitkan atas permintaan jaksa. Mereka hanya bisa mendengarkan dengan tatapan kosong dan berkata dalam hati, apa-apaan anak ini. Namun Tesan belum berhenti, ia masih terus menjabarkan tentang berbagai bentuk perintah lain seperti panggilan dari pusat pertahanan, surat penahanan, perintah pencarian, verifikasi, pemeriksaan fisik, hingga pendampingan hukum, semuanya dikeluarkan oleh hakim sesuai tindak pidana yang berlaku. Tesan mengakhiri penjelasannya sambil memandangi mereka bertiga yang masih terpaku dan terdiam membisu. Dengan nada tinggi dan penuh kemarahan, Tesan berteriak, suaranya menggema hingga terdengar keluar ruangan. Ia mempertanyakan kenapa dirinya terus-menerus disudutkan, padahal jelas-jelas ia adalah korban. Ia menyindir, apakah normal bagi siswa SMA untuk menghafal pasal-pasal hukum, bukannya pelajaran matematika atau bahasa Inggris? Ia menatap Jaksa Kang Kyun, menyiratkan bahwa seorang jaksa seharusnya melindungi yang lemah, bukan mengintimidasi mereka dengan dalih investigasi. Teriakannya menggema dan menarik perhatian hampir seluruh penghuni rumah sakit. Di tengah tatapan mereka yang tercengang, Yang Tesan berdiri tegak, menyuarakan hak-haknya sebagai warga negara, dan sebagai remaja yang tak bisa diremehkan. Karena ucapan Yang Tesan yang begitu tajam dan keras, Jaksa Kang hanya menanggapinya dengan senyum sinis. Ia terkekeh pelan, lalu berkata dengan nada meremehkan, hahaha, lemah, omong kosong macam apa itu, berani-beraninya kau bicara seperti itu di hadapanku. Melihat tingkah Jaksa Kang, Yang Tesan hanya menggumam dalam hati, menilai bahwa pria itu mulai menunjukkan gelagat seperti seorang psikopat. Jaksa Kang, sambil menunjuk-nunjuk ke arah Tesan, melanjutkan dengan nada menghina, kau hanya membaca kutipan buku, orang sepertimu seharusnya hanya makan nasi dan kacang, jangan berharap lebih. Namun Yang Tesan tetap tenang, bahkan tersenyum tipis. Dalam hati, ia menyindir bahwa Jaksa Kang tak menyadari siapa yang sedang dihadapinya, anak muda yang kaya raya, dan jauh dari kata bodoh. Dengan nada mengejek, Yang Tesan bertanya, hahaha, lalu apa, Anda akan menangkapku dengan paksa? Tersulut oleh ejekan itu, Jaksa Kang segera memerintahkan bawahannya untuk mengurus surat penangkapan. Investigator Kim minta surat penangkapan untuk bocah sialan ini, perintahnya dengan suara tinggi. Baik, Pak, jawab bawahannya sigap. Jaksa Kang pun menatap tajam ke arah Yang Tesan, lalu berkata, kau banyak omong setelah gegar otak, ya, tapi sepertinya otakmu masih berfungsi. Pengadilan sudah kuhubungi, surat perintah akan segera keluar.
Tesan hanya membatin santai, hohoho, jadi mereka sudah langsung menghubungi pengadilan. Tak ketinggalan, detektif yang sejak tadi bersama mereka ikut mengejek Tesan. Ia mencibir, hehe, abis kau sekarang, bajingan, sok tahu di depan jaksa, bodoh sekali. Namun, Tesan hanya membalas dengan senyuman tipis. Dalam hati ia mengagumi betapa cepatnya mereka bertindak. Kemudian, dengan nada yang setengah mencemooh, ia berkata, Kuku, aku tahu kalian busuk, tapi ternyata lebih busuk dari yang kuduga. Menjijikan. Mendengar ucapan itu, mereka bertiga terkejut. Jaksa Kang membetulkan kacamatanya, menahan emosi yang mulai mendidih. Di ruangan yang panas oleh ketegangan, Yang Tesan menatap tajam ke arah mereka dan menggumam, detektif, jaksa, staf kejaksaan, dan sekarang hakim juga. Apa ini benar-benar negaraku? Ucapan itu seolah memprovokasi Jaksa Kang. Ia tak lagi sanggup menahan amarah dan mengangkat tangan, bersiap memukul Yang Tesan. Bajingan ini benar-benar. Namun, sebelum tangannya melayang, terdengar suara tegas dari arah pintu, berhenti. Semua orang langsung menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria melangkah masuk dan berdiri di antara Jaksa Kang dan Yang Tesan, menghentikan upaya kekerasan itu. Dengan ekspresi serius, ia menatap Jaksa Kang dan berkata, apa yang Anda lakukan? Pria itu adalah seorang dokter residen. Sembari memandangi dokter tersebut, Yang Tesan dalam hati berkata pelan, dokter residen ini ternyata cukup berani juga. Ia pun tersenyum kecil, menghargai keberanian si dokter yang mencoba menghentikan tindakan sewenang-wenang itu. Namun detektif polisi tak terima dihalangi. Dengan nada keras, ia membentak, awas kau tak tahu kalau kami sedang menjalankan tugas resmi. Dokter itu tetap tenang, menghalau mereka sambil berkata tegas, silakan keluar dari ruangan ini sekarang, atau aku akan melaporkan kalian ke pihak kepolisian. Jaksa Kang, yang emosinya belum juga reda, menyeringai dan menyahut, melapor, kau hanya dokter residen. Menyingkirlah, bocah bajingan ini sudah terbukti bersalah dan berisiko melarikan diri. Surat perintah penangkapan sudah kami keluarkan. Tanpa sepengetahuan mereka, ucapan Jaksa Kang tadi terdengar oleh seseorang yang berdiri di balik pintu, pengacara Joe. Ia diam-diam menyimak percakapan mereka dengan penuh perhatian. Di dalam ruangan, sang dokter tetap bersikukuh. Ia berkata dengan serius, kejaksaan tidak bisa mengambil alih pasien semena-mena. Jika terjadi sesuatu, tanggung jawabnya ada di tangan dokter. Jadi, saya minta Anda semua keluar. Yang Tesan yang menyaksikan keberanian sang dokter merasa tersentuh. Dalam hati ia berkata, oh, dokter ini benar-benar profesional sejati. Dia melindungiku sepenuh hati. Sebuah senyum tipis kembali merekah di wajahnya. Namun di balik ketenangan itu, Yang Tesan ternyata sudah menyalakan perekam suara sejak awal. Dalam hati, ia menyusun strategi. Karena semuanya sudah terekam, haruskah aku mulai berakting lagi? Ya, sekarang saatnya membalikkan keadaan. Tepat saat ia memutar arah permainannya, rasa sakit tiba-tiba mencuat. Tapi kali ini, rasa sakit itu bukan hanya akting. Tesan benar-benar kesakitan. Dalam hati ia menggerutu. Sepertinya, aktingku kali ini akan sampai ke level tertinggi. Tubuhnya menggeliat. Wajahnya meringis kesakitan. Melihat itu, sang dokter panik. Ia segera mendekat dan berkata, siswa, ada apa? Bertahanlah, suster, cepat siapkan alat kejut. Teriakan cemas dari dokter itu sontak mengejutkan semua orang di ruangan, termasuk Jaksa Kang dan detektif yang sempat terpana. Di tengah kepanikan yang memuncak, suara lain tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Seseorang memanggil nama Jaksa Kang dengan lantang, Kyun. Semua mata menoleh ke arah suara tersebut, dan tampaklah seorang pria berdiri di ambang pintu. Dia adalah pengacara Joe. Tatapannya tenang, namun tajam, dan Jaksa Kang tampaknya langsung mengenal pria itu. Dan ia pun berkata dalam hati, ah, Deputi Manajer Umum, pengacara Joe, kenapa dia bisa berada di sini? Ujar Jaksa Kang dengan ekspresi panik. Pengacara Joe berjalan mendekat dengan tatapan tajam ke arah Jaksa Kang. Tanpa basa-basi, tepat setelah berdiri di depannya, Joe langsung menamparkan wajah Jaksa Kang keras-keras. Tamparan itu begitu kuat hingga membuat Jaksa Kang terpelanting mundur beberapa langkah. Dengan penuh amarah, pengacara Joe membentak, hei kau, bajingan, apa kau pikir dirimu preman? Detektif yang berada di dekat sana juga terkejut melihat kemunculan Joe. Dalam hati, ia bergumam, Deputi Manajer Umum, jadi dia pengacara Joe. Namun sebelum sempat melanjutkan pikirannya, ia pun mendapat tamparan serupa dari Joe yang membuatnya terpelanting ke tempat yang sama dengan Jaksa Kang. Melihat kejadian itu, sang dokter dan investigator Kim pun tertegun. Mereka hanya bisa melongo, mulut terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Setelah itu, Pak Joe mengeluarkan ponsel dan segera menelepon seseorang. Saat panggilan tersambung, terdengar suara di ujung sana berkata, Aigo, senior, bagaimana kabarmu setelah pensiun? Sudah lama tidak menghubungiku. Namun belum sempat orang itu menyelesaikan kalimatnya, Pak Joe langsung memotong dan memarahinya, aku sudah memperingatkanmu untuk mendidik bawahanmu dengan benar, kan? Orang yang ditelepon itu ternyata bernama Yongchan. Ia terdengar kebingungan dan berkata, senior, apa yang Anda bicarakan? Pak Joe membalas dengan nada tajam, kau yang mengirim bajingan Kang Kyun John ini ke rumah sakit, kan? Dasar kepala batu, tidak mungkin kepala staf menyuruhnya. Kau mobilisasi jaksa hanya demi kasus perkelahian siswa SMA. Kau mau mati. Hah?
Ucapan Joe yang penuh tekanan membuat Jaksa Kang dan detektif yang sebelumnya begitu garang kini berubah pucat ketakutan. Mereka memegangi pipi mereka yang masih perih akibat tamparan Joe. Adegan berpindah ke tempat lain, masih di waktu yang sama. Di sekolah, suasana rapat sedang berlangsung. Seorang pria bermuka menyebalkan, yang Mimin sebut saja Patikus, memimpin rapat dengan nada menyudutkan. Dia harus dikeluarkan, ini tidak sesuai dengan nilai-nilai sekolah. Kita tidak bisa membiarkan preman ada di lingkungan ini, kata Patikus dengan lantang. Wali kelas Yang Tae-san mencoba menyela. Tapi direktur, kami belum menerima hasil penyelidikan yang sah. Bagaimana jika ternyata dia tidak bersalah setelah dikeluarkan? Namun Patikus hanya tertawa kecil dengan angkuh. Hoho, ini bukan keputusanku saja, ini kehendak ayahku. Sebagai pemilik sekolah, aku punya hak penuh. Ia menambahkan dengan nada tinggi, jaksa juga akan segera menangkapnya. Anak itu seharusnya sudah dipenjara saat ini. Mendengar hal itu, wali kelas Pak Kim pun terkejut dan berseru, apa? Seorang pria berkepala botak di tengah, yang ternyata adalah wakil kepala sekolah, juga ikut bersuara. Anda tidak bisa melakukannya, direktur yang tindakan disipliner harus ditunda sampai fakta-fakta jelas, termasuk keputusan pengadilan. Pak Yang alias Patikus pun membentak, lalu bagaimana dengan reputasi sekolah kita yang rusak karena bocah itu? Hah? Kepala sekolah pun akhirnya angkat bicara, mari kita tunggu hasil akhirnya, jika kita mengambil keputusan gegabah, bukan hanya nama baik sekolah yang rusak, tapi kita juga bisa kena audit dari dinas pendidikan. Namun Pak Yang tetap bersikeras, dengan nada memaksa, ia berteriak, kenapa kepala sekolah tidak bisa ambil keputusan? Hah, aku sudah memutuskan, mulai hari ini, Yang Tae-san akan dikeluarkan dari sekolah, dan dia juga tidak akan bisa pindah ke sekolah lain. Ini bukan permintaan, ini perintah langsung dari ayahku, pemilik sekolah. Saat suasana rapat makin panas, tiba-tiba seseorang masuk ke ruangan dan berkata, permisi, direktur utama. Pak Yang menoleh dan menjawab, ada apa? Orang itu mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Pak Yang. Mendengar bisikan itu, wajah Pak Yang langsung berubah. Apa? Ramai di internet, maksudmu? Ada apa? Apa ada perang online sekarang? Katanya dengan ekspresi kebingungan. Setelah diberitahu bahwa ada sesuatu yang viral di internet, adegan kembali berpindah ke rumah sakit tempat Yang Tae-san dirawat. Keributan yang sebelumnya terjadi telah mereda. Suasana kini tenang dan normal kembali. Seorang suster muda masuk ke ruang rawat dengan senyum ramah, lalu bertanya, Tae-san, bagaimana kondisimu hari ini? Apa perasaanmu sudah lebih baik? Yang Tae-san tersenyum lebar, tertawa kecil sambil berkata, hahaha, bagaimana aku tidak merasa lebih baik, dirawat oleh perawat secantik ini? Oh ya ampun, jawab si suster sambil tertawa pelan. Kata-katamu bisa bikin hatiku berbunga-bunga. Tahu, kamu ini playboy, ya? Dengan gaya sok imut dan menunjuk ke arahnya, Tae-san menjawab, hei, bahkan kalau kau berusaha menyembunyikan kecantikanmu, itu tetap saja akan kelihatan. Kalau saja kau 5 tahun lebih muda, pasti sudah kuajak kencan. Wajah sang suster langsung merona. Ah, meskipun cuma bercanda, aku tetap senang mendengarnya, ucapnya malu-malu. Tak berhenti sampai di situ. Yang Tae-san kembali berkata dengan senyum jahil, ngomong-ngomong, suster, aku pesan pizza, loh. Hah, pizza? Suster itu menatapnya heran. Yap, aku pesan pizza, ulang Tae-san dengan santai, soalnya aku ingin kau juga makan makanan enak, hari ini kau pantas dapat hadiah. Si suster tertawa geli, tersipu-sipu, lalu berkata, bagaimana bisa kau sebaik ini? Yang Tae-san menjawab dengan percaya diri, aku bukan cuma baik, aku juga kaya, dan uangku banyak, sangat banyak. Suster itu menatapnya heran sekaligus geli. Serius, benarkah itu? Tae-san mengedipkan sebelah mata sambil tersenyum lebar. Ayolah, Nona, nyatakan saja perasaanmu, hehehe. Tae-san emang punya gaya khas yang nyeleneh dan penuh percaya diri. Ya, kesannya seperti bercanda, padahal serius. Nah, maksud dari ucapan, aku bukan cuma baik, tapi juga punya banyak uang, itu sebenarnya sindiran halus sekaligus pancingan buat si suster, semacam gombalan ala playboy yang nyelipin fakta terselubung bahwa dia emang kaya beneran. Terus pas dia bilang, ayolah, nyatakan saja, itu makin menegaskan persona cuek percaya diri khas Tae-san. Kayak bilang, aku tahu kamu suka aku, ngaku aja deh. Jadi, ini kombinasi antara flirting, kepercayaan diri tinggi, dan sedikit pamer kekayaan. Sekarang, mari lanjutkan narasinya, tetap dalam gaya deskriptif, tanpa percakapan langsung, dan penuh nuansa santai serta menyindir. Suster itu hanya tersenyum, mengira semua yang dikatakan Yang Tae-san hanyalah gurauan anak muda yang terlalu percaya diri. Dengan ekspresi manis dan santai, ia menepuk kepala Tae-san pelan, seolah sedang menasihati seorang adik kecil. Dalam benaknya, ia berpikir bahwa anak ini pasti bercita-cita menjadi orang kaya, sampai-sampai cara bicaranya pun menggambarkan kehidupan yang penuh uang. Ia tak tahu, belum tahu, kalau semua itu bukan angan-angan belaka. Tae-san hanya membalas dengan senyum lebar dan menjulurkan lidahnya sedikit, bergaya sok manja seperti anak-anak. Ia tahu, tak ada gunanya menjelaskan kenyataan kepada orang yang belum siap menerimanya. Biarkan saja mereka menyangka ia hanya banyak omong, justru disitulah keuntungannya. Saat mereka lengah, ia melangkah lebih jauh. Suster itu pun pamit keluar, sembari berpesan agar Yang Tae-san tidak hanya bermain game dan lebih banyak beristirahat, tapi sambil melangkah pergi,
ia juga mengucapkan terima kasih atas pizzanya, walau dari nada suaranya terdengar sedikit ragu dan kecewa. Tesan hanya mendengus dalam hati. Game, ini bukan game, Nona, pikirnya sambil melirik layar laptop di pangkuannya. Di situ terpampang grafik saham yang tengah bergerak dinamis. Volume perdagangan harian hari ini saja sudah mencapai puluhan miliar won. Modal yang ia mainkan sekitar 20 miliar won. Ia tersenyum. Jemarinya bersiap untuk mengklik tombol beli dan jual. Mari kita mulai. Gumamnya dalam hati. Tak ada yang akan percaya bahwa seorang siswa SMA sedang melakukan investasi dalam skala sebesar ini. Dan setelah kericuhan kemarin, akses ruangan rawat inap miliknya dibatasi, tak ada pengunjung yang diizinkan masuk tanpa izin dokter. Privasi total, suasana tenang, lingkungan sempurna untuk menghasilkan uang. Ia memandang keluar jendela, cahaya matahari pagi menyorot lembut ke wajahnya yang tampak tenang namun tajam. Di balik ketenangan itu, pikiran dan perhitungan bergerak cepat. Oh ya, ngomong-ngomong, batinnya lagi, komite kedisiplinan sekolah pasti sedang sibuk sekarang. Dan benar saja, di tempat lain, para guru dan staf sekolah sedang berkumpul, menatap serius ke layar proyektor. Di sana diputar sebuah video, bukti yang kini telah menyebar di internet. Video itu menampilkan wajah arogan Hong Sun Hyun saat ia membuli Yang Tae-san. Suara si bocah kaya yang angkuh terdengar jelas di ruangan itu. Aku benci bau kimchi yang kau makan. Suara roda kursi kalian sangat menjijikan. Bahkan hanya melihat muka jelekmu saja sudah bikin mual. Kalimat-kalimat itu menusuk telinga para guru yang mendengarnya. Wajah mereka tampak terkejut. Beberapa mulai menunjukkan ekspresi marah. Yang lain hanya bisa terdiam dengan rahang mengeras. Ini bukan lagi masalah siswa nakal biasa, ini adalah skandal. Patikus yang mendengar video tersebut langsung terkejut dan panik. Ia bisa merasakan dampak dari video yang sudah tersebar dan mulai menyadari bahwa situasinya kini semakin sulit untuk dikendalikan. Setelah mendengar pernyataan Hong Sun Hyun yang menyebutkan bahwa ayahnya, Hong Yang Hyuk, mendukung tindakannya, Patikus semakin panik. Kenapa ada namaku di sini? Katanya, berkeringat dingin. Merasakan bahwa segala kekuasaannya bisa saja hancur begitu saja hanya dengan satu video. Video tersebut benar-benar membuatnya terpojok. Kepala sekolah yang botak, yang juga melihat video itu, tampak tak bisa berkata-kata. Suasana di ruang tersebut sangat tegang, dan semua orang yang hadir mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin mendalam. Mereka semua tahu bahwa ini bukan sekadar soal video, tetapi soal kekuasaan yang dimiliki oleh Hong Sun Hyun dan keluarganya. Bahkan Patikus yang selama ini merasa kuat, kini merasa rentan dan terancam. Di sisi lain, Yang Tae-san di rumah sakit hanya tersenyum dengan penuh perhitungan. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan, setiap langkahnya, dari memberikan video ini kepada pengacara Joe hingga menyerahkan ponsel, semuanya adalah bagian dari rencananya. Dengan sikapnya yang tenang, dia menyuruh Pak Joe untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat akan menerima akibat dari perbuatan mereka. Pastikan Anda menginjak-injak mereka, katanya sambil menyerahkan ponsel. Ada kesan bahwa Yang Tae-san tahu persis apa yang harus dilakukan untuk melumpuhkan lawannya. Sementara itu, Patikus yang sedang marah melihat video tersebut tak bisa menahan emosinya. Dengan keras ia berteriak, "Apa ini?" Tangannya mengepal, dan wajahnya semakin merah karena kemarahan yang semakin memuncak. Ia merasa bahwa dunia di sekitarnya sedang runtuh. Namun, di tengah kemarahan itu, teleponnya tiba-tiba berbunyi. Patikus mengangkat telepon itu dengan penuh amarah, tetapi suara di ujung telepon tampaknya memberikan ketenangan sesaat. "Halo, siapa ini?" bentaknya, mencoba untuk menjaga kendali meskipun ketegangan jelas terasa di suaranya. Setelah telepon dari ayahnya, Patikus terlihat sangat terkejut dan cemas. Ia tak bisa menyembunyikan rasa takutnya, merendahkan suara dan berkata, "Oh, Ayah, ada apa? Telepon jam segini?" Dengan cepat, ia tampak panik setelah mengetahui bahwa telepon itu berasal dari orang yang paling berkuasa dalam hidupnya, ayahnya sendiri. Dalam keadaan yang semakin terdesak, Patikus pun mendengar teriakan keras dari ayahnya di ujung telepon. "Kau bajingan sialan, aku tahu kau akan membuat masalah. Dasar bajingan, tunggu kau, aku akan datang ke sekolah sekarang." Teriak ayah Patikus dengan amarah yang memuncak, sebelum telepon itu akhirnya ditutup. Suasana semakin mencekam saat Patikus, yang merasa tak berdaya, hanya bisa terdiam di tempat, terjebak dalam ketidakberdayaan yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Sementara itu, video tentang perundungan di SMA Yang Yu, yang melibatkan Yang Tae-san, mulai menyebar luas di internet dan menjadi viral. Netizen pun mulai memberikan komentar pedas mengenai video tersebut. Tampaknya ada perundungan di SMA Yang Jokes. Anak nakal seperti mereka harus dikirim ke pusat remaja, kata beberapa netizen dengan geram. Ayah bajingan itu seorang pengacara di Dewan Kota. Wow, tambah mereka dengan nada yang semakin menyudutkan. Dalam suasana tersebut, situasi semakin memburuk bagi Patikus dan keluarganya. Berita mengenai video tersebut semakin tersebar, dan orang-orang mulai mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Hong Sun Hyun, yang kini tak bisa lagi lepas dari sorotan publik. Bahkan, beberapa netizen mulai membandingkan keadaan tersebut dengan kondisi lain yang tak kalah menyulitkan, seperti komentar dari netizen yang menunggu update video dari Mimin yang merasa durasinya terlalu singkat, meskipun Mimin sebenarnya sibuk dengan pekerjaan lain. Ketika berita semakin menyebar, kita kemudian dibawa ke Blue House, tempat istana kepresidenan Korea, di mana para pejabat mulai mengadakan konferensi pers untuk menanggapi kasus Yang Tae-san.
Seorang pria berkacamata yang terlihat sebagai bagian dari pemerintah menyatakan bahwa kasus ini akan diinvestigasi secara menyeluruh. Namun, suasana berubah ketika seseorang memasuki ruang konferensi pers tersebut, Hong Yang-hyuk, ayah dari Hong Sun-yun, yang datang dengan dikawal bodyguard. Para wartawan yang hadir tak berhenti mengajukan pertanyaan terkait dugaan tekanan yang diberikan oleh Hong Yang-hyuk kepada jaksa dan polisi. Namun, setelah diterpa pertanyaan yang semakin menggigit, Hong Yang-hyuk dengan tiba-tiba meminta maaf atas semua kesalahan yang terjadi. Maaf atas semua kesalahan saya, katanya dengan serius. Sebelum menyampaikan keputusan mengejutkan lainnya, ia mengumumkan bahwa ia akan mundur dari posisinya sebagai anggota Dewan Kota, sebuah langkah yang diambil karena tekanan dari opini publik. Langkah ini semakin memperburuk citra Hong Yang-hyuk dan keluarganya, tetapi di sisi lain, juga membuka jalan bagi Yang Tae-san untuk mengatur langkah lebih lanjut. Permintaan maaf ini menjadi bagian dari strategi yang tak terduga, yang mungkin membawa perubahan besar dalam permainan kekuasaan dan keadilan. Di sisi lain, Patikus tampak sangat panik saat berbicara dengan seseorang, yang kemungkinan besar adalah ayahnya. Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai identitas orang tersebut, tampaknya, keadaan semakin genting bagi Patikus, yang merasa terpojok setelah semua masalah ini. Sementara itu, di tempat lain, beberapa wanita sedang membicarakan nasib detektif Park Dong-seo, jaksa Kang, dan investigator Kim yang baru saja dipecat. Mereka tampaknya terkejut dan heran mendengar bahwa semua orang yang terlibat dalam masalah ini kehilangan jabatan mereka. Inspektur Park Dong-seo dan investigator Kim dipecat. Jaksa Kang juga dicopot dari jabatannya, kata salah satu wanita dengan nada prihatin. Mereka pun hanya bisa menerima kenyataan bahwa masalah ini telah sampai ke Blue House dan ditangani oleh pemerintahan pusat, bahkan presiden turun tangan untuk menyelesaikan perkara ini. Scene pun berpindah ke adegan berikutnya, yang menggambarkan langit biru cerah dengan burung-burung terbang bebas. Suasana yang tenang dan damai ini kontras dengan masalah yang sedang dihadapi banyak orang. Di tengah ketenangan tersebut, sebuah bus melaju di jalanan, dan di dalamnya terlihat Yang Tae-san yang sedang duduk, menikmati musik sambil melihat pemandangan dari jendela bus. Yang Tae-san tampak rileks, menikmati perjalanannya. Dalam hati, ia berpikir, semua masalah di luar sudah terselesaikan, seperti sihir. Semua masalahku bisa terselesaikan karena uang. Sungguh dunia yang indah, kan? Ia terlihat melamun, terhanyut dalam ketenangan pemandangan kota dan gunung yang ia lihat dari kaca bus. Namun, saat Yang Tae-san sedang asyik menikmati pemandangan, tiba-tiba ia terkejut ketika seseorang baru saja menaiki bus yang sama. Ternyata, itu adalah Lierin, cinta pertama Yang Tae-san. Melihat paras cantik Lierin, Yang Tae-san pun berkata dalam hati, "Ah, sungguh dunia yang benar-benar indah," terpesona oleh kecantikan Lierin yang tak bisa ia elakkan. Perasaan terkejut dan kagum tampaknya kembali hadir dalam diri Yang Tae-san, meskipun dunia di luar tampaknya sudah penuh dengan ketenangan dan masalah yang mulai terselesaikan. Saat Yang Tae-san sedang terpesona oleh kecantikan Lierin, suasana yang tenang ini tiba-tiba terganggu oleh tawaran bantuan dari Yang Tae-san. Dengan senyum yang malu-malu, ia menawarkan, "Berikan tasmu kepadaku, aku akan membawakannya untukmu," berharap bisa menarik perhatian Lierin. Lierin sempat terkejut dengan tawaran tersebut dan, dengan sedikit bingung, menjawab, maaf." Namun, dengan sikap yang sopan, Lierin melanjutkan, "Nggak apa-apa kok, aku bisa membawanya sendiri," mencoba menolak tawaran Yang Tae-san dengan lembut. Namun, teman-teman Lierin yang ada di sekitar mereka melihat kejadian tersebut dengan pandangan penuh curiga. Mereka mengira Yang Tae-san sedang mencoba menggoda atau ngegombal Lierin. "Oh, dia sepertinya mau ngegombal," gumam teman-teman Lierin, sambil memperhatikan Yang Tae-san dengan ekspresi cemberut. Meskipun mendapat penolakan, Yang Tae-san tetap tidak menyerah. Ia merasa sedikit malu, tetapi masih memaksa untuk menawarkan bantuannya. Dalam hati, ia berkata, dia melihat ke arahku, merasa sedikit terharu dan bahagia karena Lierin memberi perhatian kepadanya. Dengan tersenyum dan agak malu, Yang Tae-san melanjutkan, "Tasmu pasti berat, dan tanganku sudah mulai merasa tidak nyaman nih." Begini terus, berusaha membuat Lierin merasa lebih nyaman menerima bantuannya. Setelah beberapa saat, Lierin pun akhirnya menyerah dan dengan senyum tulus berkata, "Kalau begitu, baiklah, terima kasih ya." Sambil menyerahkan tasnya kepada Yang Tae-san, Lierin menundukkan sedikit kepala sebagai tanda terima kasih. Para gadis di dalam bus yang melihat kejadian tersebut mulai bergosip, "Wow, siapa itu tampan sekali?" bisik para teman-teman Lierin yang ada di belakang. Mereka tampak terkesan dengan ketampanan Yang Tae-san, yang membuat suasana semakin terasa ringan. Setelah kejadian itu, bus pun melanjutkan perjalanan menuju sekolah. Namun, Lierin masih merasa sedikit tidak enak dengan situasi tersebut. Raut wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan, dan akhirnya ia memutuskan untuk berbicara dengan Yang Tae-san. "Maaf, apakah benar-benar baik-baik saja?" tanyanya, khawatir karena merasa ia telah membuat Yang Tae-san merasa tidak nyaman dengan tas yang harus dibawakan untuknya, termasuk tas teman-teman Lierin yang berada di bus tersebut. Lierin merasa tidak enak karena Yang Tae-san terus-menerus membantu, meskipun itu membuatnya terkesan seperti dia yang harus mengurus banyak hal sekaligus. Saat Yang Tae-san mulai kewalahan membawakan tas Lierin, ternyata para gadis lain di dalam bus, yang sebelumnya hanya mengamati, ikut-ikutan meminta bantuan.
mereka juga ingin tas mereka dibawakan oleh Yang Tesan. Melihat keadaan tersebut, Yang Tesan yang merasa kesulitan tetap berusaha tampil sekuat mungkin. Ah, iya, aku baik-baik saja, jawabnya, berusaha terlihat santai dan cool, meskipun dalam hati ia mulai kewalahan. Tentu saja, di depan Lee Erin yang ia sukai, ia ingin tampil sempurna. Kemudian, Yang Tesan berkata, kita harus saling membantu di dunia yang kejam ini. Mencoba memberi kesan bijak, meskipun sebenarnya ia hanya ingin mengesankan Lee Erin. Lee Erin yang melihat Yang Tesan kewalahan itu hanya bisa menatap dengan sedikit kesal ke teman-temannya yang terus meminta bantuan. Gadis-gadis itu benar-benar ya, gumam Lee Erin sambil tertawa pelan, melihat tingkah teman-temannya. Namun, saat Lee Erin melirik ke teman-temannya, Yang Tesan yang merasa tidak enak melanjutkan percakapan. Maaf, kata Lee Erin, agak bingung melihat situasi yang makin memalukan bagi Yang Tesan. Yang Tesan pun menjawab, ya, namaku Yang Tesan, dengan gaya sok cool yang sedikit memalukan, meskipun ia berusaha mempertahankan wajah tenang. Lee Erin yang mendengarnya terkejut dan terdiam sejenak, kemudian dengan lembut berkata, Yang Tesan, merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Yang Tesan, yang mulai merasa canggung, kembali memasang earphone-nya dan memutar lagu cinta. Lee Erin pun mulai melamun, mengingat masa lalu Yang Tesan yang dulu selalu tampak tidak percaya diri dan membungkuk. Dia selalu terlihat tidak percaya diri, bahunya selalu ditekuk, pikir Lee Erin, menyadari betapa banyak perubahan yang terjadi pada Yang Tesan sejak waktu itu. Setelah turun dari bus, Lee Erin masih memandang ke arah Yang Tesan dengan perasaan campur aduk, terdiam sejenak. Teman-temannya yang melihat Lee Erin hanya bengong mengingatkan, Erin, apa yang kau lakukan, kita bisa terlambat nanti, yang membuat Lee Erin terkejut dan buru-buru menjawab, oke. Sementara itu, di sekolah, teman-teman Yang Tesan yang sudah lebih dulu berada di sana menyambut kedatangannya dengan semangat. Kata salah satu teman, wah, salah waktu, ujian akan segera dimulai, serunya dengan semangat. Kalau aku, sih, lebih memilih tinggal di rumah sakit saja dan keluar setelah ujian selesai, candanya. Sementara Yang Tesan hanya tersenyum mendengar celotehan teman-temannya yang riang. Setelah Yang Tesan disambut dengan senang oleh teman-temannya yang sudah lama menunggu kepulangannya ke sekolah, suasana jadi penuh dengan tawa dan kekonyolan. Mereka yang merasa senang melihatnya sembuh tak segan-segan memberikan sapaan khas mereka, termasuk sedikit pukulan ringan di kepala, yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Selama tinggal kesenangan mencuri minuman di rumah sakit, kata salah satu teman sambil tertawa, memberi pukulan kecil ke kepala Yang Tesan, kau belum mendapatkan nomor perawat cantik itu, kenapa malah kembali ke sekolah, teriak yang lainnya, masih dengan tawa yang membahana. Yang Tesan, yang hanya bisa tertawa kikuk sambil menundukkan kepalanya, menjawab dengan canggung, maaf, kejenakan mereka berlanjut, seakan-akan tidak ada yang berubah dari rutinitas mereka. Semua teman-teman yang kembali menyambutnya dengan cara yang sama, memberi pukulan ringan dan gurauan, yang seolah menjadi simbol persahabatan mereka yang tak terpisahkan meski baru saja melewati masa sulit. Dengan wajah babak belur dan sedikit terseduh, Yang Tesan hanya bisa tersenyum dan berterima kasih. Terima kasih, teman-teman, sambil mengelap wajahnya. Kalian terlihat keren, seperti itu, aku cemburu, kata teman-temannya sambil tertawa melihat kondisi Yang Tesan yang seakan-akan menguatkan ikatan mereka lebih dalam. Dalam hati, Yang Tesan pun berpikir, iya, mereka pikir bahwa cinta dan persahabatan hanya ada ketika mereka saling berkata kasar kepada teman. Dan mereka ini adalah teman-teman tercintaku. Pikirannya dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan yang tulus, melihat sahabat-sahabatnya yang kini tersenyum senang melihatnya kembali. Kebahagiaan itu berlanjut ketika bel masuk kelas berbunyi. Pak Guru Kim, wali kelas mereka, memasuki ruangan dengan ekspresi serius yang kemudian berubah menjadi sedikit canda. Apa kalian sudah belajar untuk ujian? Tanyanya, sambil melirik hasil ujian sebelumnya yang dikeluarkan. Dari 5 kelas liberal art, kelas kita berada di peringkat bawah. Ayo lihat siapa yang kali ini akan mempermalukan wali kelasmu ini, seru Pak Kim dengan semangat, mencoba memberi motivasi kepada kelas yang agak terlambat dalam persiapan ujian. Pak Kim pun memperhatikan Yang Tesan yang baru saja kembali. Tesan, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Tanyanya dengan perhatian. Iya, Pak, terima kasih, berkat Anda saya merasa sangat bersemangat. Jawab Yang Tesan dengan senyuman lebar, semangatnya kembali pulih. Pak Kim hanya tersenyum mendengar kata-kata Yang Tesan, senang melihat perkembangan positifnya. Saat itulah, suasana di kelas terasa lebih hidup, semua orang kembali dengan harapan dan semangat baru, siap menghadapi ujian dan segala tantangan yang ada di depan mereka. Setelah kelas selesai, Pak Kim menutup pelajaran dengan nasihat terakhir, jangan sampai menyesal nanti, kerjakan ujian kalian dengan baik, dan ingat, masa SMA adalah masa-masa yang terbaik, kata Pak Kim sebelum meninggalkan kelas. Yang Tesan yang mendengar perkataan itu hanya bisa berpikir dalam hati. Yang benar-benar paham makna kata-kata ini hanya Pak Guru dan aku. Setelah keluar ke masyarakat, orang akan menilaimu tanpa ampun, mulai dari asal daerah sekolah hingga penampilan. Setelah itu, suasana ujian pun dimulai. Dengan suasana yang tenang, Yang Tesan terlihat santai mengerjakan soal-soal ujian. Ini saat aku melihat kertas ujianku, aku tidak bisa berhenti tersenyum. Ini benar-benar mudah, katanya dalam hati, merasa sudah mempersiapkan diri dengan baik. Pindah ke scene berikutnya, saat pulang sekolah, Yang Tesan memberikan sebuah coklat kepada Lee Erin yang kebetulan ada di bus yang sama. Ini, ambil,
aku menunggu beberapa hari untuk memberikannya padamu, katanya dengan senyum. Lierin yang terkejut, hanya bisa berkata, maaf. Yang Tesan pun melanjutkan, kau akan segera ujian CSAT, kan? Gula itu baik untuk ingatan jangka pendek. Teman-teman Lierin yang berada di dalam bus, melihat kejadian itu dan mulai berbisik-bisik. Oh wow, ternyata pria itu menyukai senior Lierin, kata mereka, sambil sedikit cemburu. Padahal aku juga suka coklat, salah satu dari mereka berkomentar. Tapi aku tahu dia memang cantik, tambah yang lainnya, semua ikut merasakan sedikit rasa cemburu atas perhatian yang Tesan berikan pada Lierin. Lierin yang sedikit grogi karena masih merasa canggung, menerima coklat dari Yang Tesan dengan ucapan, terima kasih ya. Melihat Lierin yang tampak gugup, Yang Tesan pun mencoba meredakan suasana dengan mengatakan, kau senior, bicara yang nyaman saja denganku. Aku tahun kedua kok. Di dalam hati, Yang Tesan berpikir, benar, kau belum pernah menemukan pria yang mencintaimu seperti ini. Namun, di belakang mereka, ada seorang pria yang tampaknya tidak terlalu suka dengan tingkah laku Yang Tesan. Pria ini menggerutu, apa-apaan bajingan itu, jelas terlihat ketidaksenangannya. Sementara itu, Yang Tesan masih melanjutkan obrolannya dengan Lierin. Kau ujian dengan baik hari ini? Tanyanya. Lierin menjawab ragu-ragu. Iya, baik, ya kurasa. Jawabnya. Lierin pun balik bertanya, kalau kamu? Yang Tesan menjawab dengan percaya diri. Aku juga baik. Ekspresinya yang penuh percaya diri membuat Lierin sedikit terkejut. Oh, benarkah? Katanya, seakan ingin memastikan bahwa Yang Tesan benar-benar merasa dirinya mendapat skor sempurna. Yang Tesan hanya tersenyum sebagai jawaban, menyiratkan bahwa mungkin saja jawabannya benar. Lierin sedikit ragu dan bertanya, jadi itu benar ya? Yang Tesan pun dengan percaya diri berkata, kamu siswa terbaik di SMA perempuan, begitu juga aku. Teman-teman Lierin yang mendengar itu terkejut dan terkagum-kagum. Oh wow, dia pasti peringkat 1 di seluruh sekolah. Keren, dia bahkan hebat dalam belajar dan tampan, kata mereka berbisik. Meskipun terlihat percaya diri, Yang Tesan sedikit merendah dengan berkata, hahaha, ya sepertinya guru membuat soal ujian ini jadi lebih mudah. Namun, meskipun dia berniat merendahkan diri, itu malah terdengar sombong. Lierin hanya bisa diam, mungkin dalam hati berpikir, buset dah, mudah katanya. Kemudian, tiba-tiba Yang Tesan mengeluarkan handphonenya dan berkata, apa kamu punya nomor telepon? Kalau iya, bisakah kamu memberitahuku? Aku akan mengirim pesan untuk menyemangatimu dari waktu ke waktu. Yang Tesan yang merasa sangat senang karena akhirnya mendapatkan nomor telepon Lierin, langsung menyimpannya dengan cepat. Ia memberi nama, Lierin Chef, pada kontak tersebut, kemudian mereka sempat bertatap-tatapan sejenak. Para cabe-cabean yang melihat kejadian itu pun langsung berbicara dengan sedikit cemburu. Aku nggak salah lihat kan, mereka bertukar nomor, kan? Gila, cepet banget. Mendengar hal itu, Yang Tesan hanya bisa tersenyum puas. Namun, begitu bus mulai berangkat, Lierin menatapnya sebentar, lalu Yang Tesan melambaikan tangan kepadanya. Lierin, yang merasa canggung, malah hanya bisa tersipu malu. Teman-teman Lierin yang berada di dalam bus tampaknya lebih bersemangat dan melambaikan tangan untuknya. Sesampainya di luar bus, Yang Tesan merasa sangat gembira, bahkan menangis haru sambil memandangi nomor telepon Lierin. Akhirnya aku mendapatkan nomor Lierin, cinta sama aku, ujarnya dengan semangat. Namun, kebahagiaan Yang Tesan tiba-tiba terganggu oleh seseorang yang memanggilnya dengan kasar, hoi, bangsat. Teriakan itu membuat senyum Yang Tesan langsung hilang, dan ia memalingkan wajahnya dengan ekspresi tidak senang. Ternyata, orang yang memanggilnya adalah seorang pria gemuk yang duduk di bagian belakang. Pria tersebut melanjutkan dengan nada marah, woi bangsat, cepat datang kemari. Yang Tesan hanya terdiam sejenak, tidak segera mendekat. Melihat itu, pria gemuk ini semakin marah dan berkata dengan suara keras, bajingan. Kau nggak dengar apa yang aku katakan? Aku bilang, cepat datang ke sini. Dengan mata yang berurat-urat dan tubuh yang terlihat tegang, pria itu menandakan betapa marahnya dia. Setelah si gendut, Choi Hyuk-chan, memanggilnya lagi, Yang Tesan yang sudah mengenali sosok tersebut, hanya berpikir dalam hati, oh, dia adalah Choi Hyuk-chan, dia pernah muncul di koran lokal, dan sekarang orang itu memanggilku. Dengan sikap santai dan penuh percaya diri, Yang Tesan berjalan menuju Choi dan komplotannya. Begitu sampai di depan mereka, Yang Tesan dengan santainya berkata, aku sudah ada di sini, terus kalian mau apa? Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, bahkan terkesan seperti sedang mengancam balik. Choi dan bawahannya yang melihat sikap Yang Tesan seperti itu mulai merasa kesal. Salah satu dari mereka bahkan berkata, terus apa? Bajingan ini sudah hilang otaknya. Ya, ayo, Choi, apa yang harus kita lakukan? Kita seret saja dia. Tidak lama setelah itu, bawahan Choi yang marah langsung meminta nomor telepon Lierin. Berikan nomor telepon itu kepadaku. Iya, Lierin adalah gadis favoritku. Yang Tesan mendengarnya dengan senyum penuh rasa percaya diri. Kemudian menjawab, itu bukan urusanku. Tapi, apa maksudmu tadi? Lierin adalah gadis favoritmu. Jika aku tidak mau memberikan nomornya, terus kau mau apa? Mendengar jawaban seperti itu, Choi Hyuk-chan pun semakin marah. Wajahnya berurat-urat menandakan emosinya yang memuncak. Apa kau bilang, bajingan sialan? Aku bilang, Lierin adalah milikku. Teriakan marah Choi terdengar jelas. Tetapi Yang Tesan tetap santai, malah menjawab dengan lebih tenang. Aku bosan mendengar teriakan seekor sapi perah dari Siberia.
Choi dan bawahannya pun mulai bingung. Apa kau bilang tadi? Karena sudah sangat marah, salah satu bawahan Choi melompat dari bangkunya dan hendak menghajar Yang Tae-san. Namun, dengan gerakan cepat dan tenang, Yang Tae-san dengan mudah menahan pukulan tersebut. Bahkan, dia langsung memutar tubuh bawahan Choi dan membantingnya ke lantai, membuat orang itu langsung terjatuh dan tidak berdaya. Choi yang terkejut hanya bisa diam, tak menyangka Yang Tae-san bisa melakukan hal seperti itu dengan mudah. Melihat ekspresi terkejut Choi, Yang Tae-san hanya tersenyum. Wah wah wah, santai aja dong. Hari ini adalah hari terakhir ulangan tengah semester, tidak bisakah kalian melepaskanku? Katanya dengan pura-pura polos, yang justru membuatnya terdengar seperti sedang mengejek Choi Hyuk-chan dan komplotannya. Choi Hyuk-chan dan bawahannya tampak kesal melihat tingkah Yang Tae-san yang santai dan penuh percaya diri. Yang Tae-san, dengan senyum lebar dan sambil menarik dasi salah satu bawahan Choi, berkata, "Ya, bagi bajingan gila seperti kalian, ujian memang tidak penting, tapi bagiku, itu sangatlah penting. Pilih harinya dan ayo lanjutkan ini lagi nanti. Hehehe, kau mengerti kan, Choi Hyuk-chan?" Mendengar itu, Choi semakin marah dan berteriak, "Tutup mulut sialanmu itu, bajingan gila, atau aku akan meremukkan tulang-tulangmu." Yang Tae-san, dengan santainya, hanya tersenyum mendengar teriakan tersebut. Tiba-tiba, bus yang mereka naiki berhenti mendadak. Sopir bus menginjak rem dan menghentikan laju bus. "Siswa, apa yang sedang kalian coba lakukan di sini?" tanya sopir dengan tegas. Yang Tae-san, yang tiba-tiba membungkukkan badan, berkata dengan sopan, "Mohon maafkan kami, Pak, karena telah membuat keributan di sini." Melihat sikap Yang Tae-san yang tiba-tiba merendahkan diri, Choi dan bawahannya semakin kesal. Mereka hanya bisa menggerutu, bajingan sialan ini. Dalam hatinya, Yang Tae-san berpikir, tak perlu dikenal banyak orang, karena impianku adalah menjadi warga yang baik. Aku ingin hidup tenang, dengan beberapa bangunan di Gangnam untuk mendapatkan uang, beberapa villa di Pulau Jeju untuk berlibur di musim panas, dan pesawat pribadi jika aku punya waktu luang. Dan jika ada seseorang yang ingin menghilangkan mimpi sederhanaku seperti ini, aku akan menghabisi mereka. Sembari membungkuk dan meminta maaf ke sopir bus, Yang Tae-san menyelesaikan masalah dengan cara yang tak terduga. Setelah kejadian di bus, adegan berlanjut di sekolah, di kantin tempat para siswa makan. Seorang wanita berambut ungu, yang tampaknya seorang pengawas atau staf kantin, menyapa, "Selamat makan, anak-anak." Namun, makanan yang disajikan sangat sederhana, nasi dan sayur-sayuran dengan porsi yang sangat sedikit. Melihat menu yang ada, Yang Tae-san dan teman-temannya hanya bisa menatap dengan kesal. Salah satu teman Yang Tae-san pun berkata, "Apa ini sial? Bahkan makanan anjing di rumahku lebih baik daripada ini." Namun di sisi lain, wanita berambut ungu itu tetap berdiri dengan senyum ramah dan berkata kepada para murid, "Anak-anak, kalian tahu kan bahwa sup kedelai baik untuk tubuh? Itu adalah pasta kedelai buatanku sendiri yang kudapatkan dengan susah payah. Jadi, makan yang banyak ya." Mendengar hal itu, Yang Tae-san mendadak tertegun. Dalam hati ia bergumam, "Apa, sup pasta kedelai? Tapi aku tadi lihat dia membongkar kaleng pasta kedelai murahan dari truk. Kupikir itu bukan untuk disajikan di kantin sekolah." Mengetahui ada yang mencurigakan dari makanan yang disajikan, Yang Tae-san pun meletakkan sendoknya dengan kasar, berdiri, dan berjalan menuju wanita berambut ungu itu. Melihat Yang Tae-san yang berjalan ke arahnya, wanita itu masih tetap dengan wajah manisnya menyapa, "Siswa tampan, kenapa makananmu banyak yang tersisa? Kau tidak tahu ya, kalau membuang-buang makanan itu akan dihukum ketika kau mati nanti." Namun, dengan wajah datar dan sedikit kesal, Yang Tae-san berjalan melewati wanita itu tanpa menjawab, lalu membuang seluruh makanannya ke tempat sampah. Ia pun menoleh dan berkata dengan tajam, "Kau sendiri, apakah kau tidak pernah dihukum ketika kau masih hidup?" Wanita itu terdiam sejenak, namun tetap membalas dengan nada tinggi, "Tentu saja tidak, dan ngomong-ngomong, tidak sopan sekali kau mengatakan hal seperti itu kepada wanita yang baik dan cantik sepertiku." Perkataan itu hanya membuat Yang Tae-san semakin kesal. Dengan nada datar namun penuh tekanan, ia berkata, "Hohoho, kalau begitu, aku ingin kau mendapatkan hukumannya, setidaknya sekali, saat kau masih hidup, jangan hanya menunggu setelah mati saja." Aura gelap seketika menyelimuti Yang Tae-san, tatapan matanya tajam dan sikapnya berubah dingin, membuat suasana kantin menjadi hening seketika. Wanita berambut ungu itu pun mulai merasa terusik, wajahnya berubah, dan dengan nada yang lebih kasar ia menjawab, Apa kau sudah selesai bicara?" Namun Yang Tae-san hanya meliriknya dengan tatapan dingin dan sinis, seolah sedang merendahkannya tanpa perlu sepatah kata pun. Dan disinilah semuanya mulai tercium aroma konflik yang lebih besar. Masih dengan senyum sinis di wajahnya, Yang Tae-san berkata, "Apa kabar dengan direktur eksekutif?" Nada suara dan tatapannya tajam menusuk. Perkataan itu sontak membuat wanita berambut ungu tadi terkejut bukan main. Ia pun melotot dan bertanya, "Apa kau bilang tadi? Kau sebenarnya siapa?" Lalu panel pun berpindah menyorot pintu masuk ruangan direktur eksekutif. Di dalam, seorang pria berkacamata tampak sedang makan dengan santai. Tak lama, terdengar langkah kaki mendekat dan seorang pemuda dengan sepatu hitam masuk ke ruangan tersebut. Ia adalah Yang Tae-san. Dan pria berkacamata itu, tampaknya ia adalah Pak Tikus dari bagian sebelumnya. Meskipun belum dikonfirmasi secara gamblang, ciri-ciri fisiknya, rambut putih, tahi lalat di jidat, dan kini berkacamata, sangat menyerupai Pak Tikus yang dikenal Yang Tae-san.
Entah dia orang yang sama atau ayahnya, yang jelas dia kini memegang posisi sebagai direktur eksekutif. Dengan santainya, Yang Tesan berkata, "Tolong berikan aku daging, Pak Direktur." Pak Tikus tampak sedikit terkejut, lalu bertanya, "Daging, kau ingin makan daging?" Namun Yang Tesan menjawab, "Bukan aku, tapi anak-anak yang lain, karena pacar direktur eksekutif ini adalah nutrisionis, kan?" Sekilas, terlihat keringat dingin menetes dari dahi Pak Tikus. Yang Tesan melanjutkan, "Sejak direktur jadi nutrisionis sekolah, makanan yang disajikan berubah menjadi makanan anjing." Pak Tikus kebingungan, "Makanan anjing?" Yang Tesan pun menjelaskan, siswa membayar 3.500 won per makan, di sekolah lain, daging disediakan setidaknya 3 kali seminggu, tidak ada sekolah yang hanya memberikan sup kedelai. Ini korupsi makanan, Pak, kami butuh makanan layak untuk bisa belajar. Tolong ajukan keluhan formal ini ke polisi. Suasana jadi serius, Pak Tikus mulai gelisah, namun sebelum sempat menjawab, Yang Tesan berdiri dan pamit, "Kalau begitu, saya pergi dulu." Pak Tikus sempat menahan, "Tuan Tesan, tidak peduli seberapa muda dirimu, setiap kata yang kau ucapkan harus disertai tanggung jawab." Yang Tesan menoleh dan berkata, "Aku hanya memberitahu fakta yang semua orang sudah tahu." Ia tersenyum kecil, menciptakan momen canggung sejenak di ruangan itu sebelum keluar dengan puas. Sembari keluar ruangan, Yang Tesan berkata dalam hati, "Aku menghabiskan 500 juta won untuk mengurus Hong Sun Yun kemarin. Butuh banyak uang menyewa firma hukum besar, tapi mereka menanganinya dengan baik." Lalu terdengar teriakan dari dalam ruangan, "Hubungi kepala dan wakil kepala sekolah sekarang juga." Itu suara Pak Tikus. Yang Tesan tersenyum, "Ketika waktunya tiba, aku bisa membuat sekolah ini tunduk di bawah kakiku. Tapi untuk sekarang, aku cuma ingin satu hal, daging di makanan sekolah. Bukankah itu permintaan yang sederhana?" Kemudian, adegan berpindah ke malam hari. Di bawah sinar bulan purnama, seseorang dengan rambut keriting sedang menuangkan anggur merah ke dalam gelas kristal. Sambil menuang, pria berambut afro ini berkata, "Baik, bro, haruskah aku menguburnya?" Dan ternyata, pria yang sedang duduk menerima minuman itu adalah Hong Yang Hyuk, ayah dari Hong Sun Yun. Dengan tenang ia menyesap anggurnya dan menjawab, "Tangani dia secara diam-diam. Pertanda bahwa badai baru akan dimulai." Sebelumnya, kita diperlihatkan seorang pria berambut afro yang menuangkan minuman keras ke dalam gelas milik Hong Yang Hyuk. Dalam adegan itu, Yang Hyuk memerintahkan pria tersebut untuk menyelidiki seseorang secara diam-diam, meskipun belum diketahui siapa orang itu sebenarnya. Namun, dari konteks yang ada, tampaknya orang tersebut adalah Yang Tesan. Sembari menuangkan lagi minuman ke gelas Hong Yang Hyuk, si pria berambut afro berkata dengan nada santai, "Kakak besar, tidak sulit untuk mengubur seorang murid SMA. Ada banyak orang yang berminat bergabung ke organisasi. Kau hanya perlu melihatnya dari belakang." Ucapan itu menggambarkan seolah-olah membunuh Yang Tesan bukanlah sesuatu yang sulit. Ia belum menyadari siapa sebenarnya yang akan mereka hadapi. Kita hanya perlu menunggu waktu, karena pria ini pun pasti akan dibantai oleh Yang Tesan cepat atau lambat. Mendengar ucapan tersebut, Hong Yang Hyuk pun berkata, "Kalau kau mengurusnya dengan baik, aku akan memberimu hadiah." "Terima kasih, kakak besar," jawab pria berambut afro itu dengan hormat. Namun, saat nama Yang Tesan kembali terlintas dalam pikirannya, Hong Yang Hyuk tampak semakin kesal. Ia bergumam, "Sekarang dunia hanya dipenuhi uang dan kejahatan, aku pasti akan membunuhmu." Teriakannya menggema keras di dalam bar, begitu kencang hingga hampir terdengar oleh semua orang yang sedang berada di sana. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di sekolahan, Yang Tesan tengah berada di kelas ketika seseorang memanggil-manggil namanya berulang kali. "Yang Tesan, Yang Tesan, Yang Tesan." Ternyata, orang yang berteriak itu adalah Pak Kim, salah satu guru di sekolah. Ia tampak terburu-buru, wajahnya menunjukkan ekspresi tak percaya. Melihat itu, Yang Tesan bertanya, "Ada apa, Pak Guru? Mengapa Anda terburu-buru seperti ini?" Dengan raut wajah penuh keheranan, Pak Kim mengeluarkan selembar kertas dan menunjukkan hasil ujian kepada Yang Tesan. "Apa yang sedang kau lakukan? Bagaimana bisa kau mendapatkan nilai yang sempurna?" tanyanya, seolah tak mampu mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Momen itu pun disaksikan oleh teman-teman Yang Tesan di kelas, yang turut terkejut melihat hasil mengejutkan tersebut. Mendengar kabar bahwa Yang Tesan mendapatkan nilai sempurna, teman-teman sekelasnya pun ikut terkejut. Mereka seakan tidak percaya, lalu mulai bersuara dengan nada penuh kecurigaan. "Pak Guru, apakah benar Tesan mendapatkan nilai sempurna? Anak itu pasti curang," teriak salah satu dari mereka, disusul oleh yang lain yang mulai ribut meminta klarifikasi. "Kami ingin penjelasan yang jelas," kata mereka serempak, menatap tajam ke arah Yang Tesan seperti sekelompok massa yang sedang berdemo. Pak Kim yang berada di depan kelas pun hanya tertawa kecil menanggapi keributan itu. "Hahaha, Tesan, kau harus memberikan penjelasan agar semua orang yakin." Sorot mata teman-teman Yang Tesan semakin tajam, menyuarakan satu kata yang sama, verifikasi. Verifikasi. Situasi makin panas, hingga akhirnya Yang Tesan perlahan berdiri dari bangkunya. Dengan ekspresi tenang namun sedikit menyiratkan sesuatu yang misterius, ia berkata, "Kalau begitu, tak ada yang bisa kulakukan. Kalian semua harus mati, dan hidup kembali."
Ucapan itu sontak membuat suasana kelas hening. Pak Kim dan para murid terdiam, tak mengerti maksud dari kata-katanya. Namun, tak berselang lama, Yang Tesan kembali angkat bicara, kali ini dengan senyum lebar di wajahnya. Karena itu, hari ini aku akan mentraktir kalian pizza. Suasana yang tadinya serius mendadak berubah canggung. Beberapa teman Yang Tesan sampai menahan tawa karena tidak menyangka akan mendengar pernyataan seperti itu. Momen itu seakan menjadi awkward momen, aneh dan lucu di saat bersamaan. Siapa juga yang akan percaya ucapan soal hidup kembali? Bahkan Pak Kim pun tampak kebingungan dengan maksud Tesan tadi. Namun belum selesai, Yang Tesan menambahkan, dan satu lagi, aku juga akan mentraktir kalian main ke PC Room. Mendengar itu, wajah teman-teman Tesan berubah. Mereka tersenyum tipis, meski masih menahan rasa malu karena ada Pak Kim di sebelah mereka. Walau sempat kesal karena merasa dikerjai, tawaran bermain di PC Room membuat suasana kembali mencair. Namun di tengah sorak-sorai itu, Pak Kim justru semakin bingung. Ia memandangi murid-muridnya yang kini tampak begitu antusias dan bergembira mendengar ucapan Yang Tesan barusan. Mereka bersorak kegirangan, seolah masalah nilai ujian tadi tak lagi penting. Yang Tesan memang pintar, ya, ujar salah satu murid sambil tertawa. Benar, kami sudah belajar keras, sepertinya aku pernah baca di internet, gegar otak kadang bisa bikin otak jadi lebih jernih. Celetuk yang lain sambil terkekeh. Aku percaya padamu, temanku. Tambah satu lagi dengan semangat. Pak Guru, Tesan itu sebenarnya jenius, kan? Seru yang lain, kali ini dengan wajah polos tapi terdengar serius. Setelah disogok dengan pizza dan janji ke PC Room, teman-teman Yang Tesan yang awalnya siap menginterogasinya kini justru berbalik membela. Mereka bahkan bersorak serempak, Yang Tesan, Yang Tesan, Yang Tesan, menggema di seluruh kelas. Dengan senyum puas, Yang Tesan menoleh ke Pak Kim dan berkata, hahaha, Pak Guru, sepertinya teman-teman sudah menjelaskan semuanya untukku, ya. Pak Kim tak bisa berkata-kata. Ia mengangkat tangannya menyerah, lalu tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Hahaha, Yang Tesan, kau menang. Aku akan melupakan soal ini kali ini. Anak-anak zaman sekarang benar-benar gampang dibujuk, ujarnya, pasrah melihat antusiasme murid-muridnya yang masih terus bersorak merayakan kemenangan Yang Tesan. Tak lama kemudian, saat bel istirahat berbunyi dan seluruh siswa berhamburan keluar kelas, suasana ramai berpindah ke kantin sekolah, atau yang oleh beberapa murid disebut school cafeteria. Di sana, teman-teman Yang Tesan kembali dibuat terkejut. Deretan menu makanan hari itu tampak luar biasa mewah, lauk pauk beragam, sayur yang tampak segar, dan yang paling menarik perhatian, seekor ayam panggang besar yang disajikan utuh di atas meja prasmanan. Sontak beberapa murid berteriak kaget dan saling bertanya, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Melihat reaksi itu, seorang wanita muda yang ternyata adalah pengurus makanan di sekolah itu pun maju dengan wajah sedikit malu-malu. Ia menunduk sopan dan berkata, maafkan aku, apakah makanannya masih kurang? Aku akan berusaha lebih keras lagi nantinya. Namun tak lama kemudian, suasana sekolah kembali riuh oleh sorak-sorai para murid. Mereka berseru gembira, seakan kedamaian baru saja kembali datang. Kedamaian datang ketika orang yang merusak suasana pergi. Hidup Nuna, hidup Nuna. Ternyata, mereka tengah merayakan kehadiran nutrisionis baru sekolah, Yang Jo, yang berhasil menggantikan suasana suram sebelumnya menjadi ceria. Bahkan, tak tanggung-tanggung, para murid mendirikan spanduk bertuliskan, Fans Club Resmi Nona Nutrisionis SMA, lengkap dengan gambar hati dan simbol sayur-sayuran lucu. Si Nona Nutrisionis, si Nuna, hanya bisa tersenyum malu melihat antusiasme para siswa. Dengan nada lembut, ia berkata, terima kasih, anak-anak, kami tidak hanya menyediakan daging, tapi juga produk lokal berkualitas tinggi sebagai bahan makanan. Para pedagang sekolah juga berterima kasih karena sekolah kita mengonsumsi makanan untuk 1.500 orang per hari. Tak lama setelah itu, suasana berpindah ke sebuah toko pizza di dekat sekolah. Di sana, para murid berbondong-bondong menyerbu konter pemesanan. Hari itu spesial, Yang Tesan mentraktir seluruh kelas. Bibi, aku pesan kombinasi ukuran keluarga. Dan aku juga, Bibi. Berikan apa saja, yang penting banyak. Aku duluan, Bi. Aku lapar, Bibi, Bibi, aku juga pesan. Suara riuh mereka memenuhi seluruh toko. Penjual pizza, seorang wanita parubaya yang akrab dipanggil Bibi oleh para murid, tersenyum melihat kegembiraan mereka. Ia bertanya dengan penasaran, anak-anak, apa ada sesuatu yang bagus terjadi hari ini? Salah satu murid menjawab dengan semangat, iya, Bi. Ada orang yang dapat skor sempurna di ujian. Dan dia juga yang mentraktir kita hari ini. Mendengar itu, Bibi mengangguk-angguk. Apa itu Yang Tesan? Ucapan itu membuat para murid terkejut. Bibi juga tahu Yang Tesan. Iya, aku dengar banyak kabar. Katanya sekolah jadi lebih hidup karena dia, jawab Bibi sambil tersenyum. Lalu, salah satu murid menunjuk ke arah sudut toko. Kalau itu, dia ada di sana, Bi. Di sana, duduk dengan santai bersila di lantai, Yang Tesan dikelilingi teman-teman sekelasnya.
Ia tampak sedikit terkejut karena diperhatikan, namun langsung menyapa Bibi dengan santai. Ah, halo, Bibi. Di belakangnya, sekelompok siswi yang dikenal dengan sebutan cabe-cabean, memperhatikan dari jauh sambil berbisik, wah, keren sekali dia. Dan juga, sangat tampan. Sementara itu, Bibi kembali menatap Yang Tesan dan bertanya dengan cemas, Tesan, kau benar-benar sanggup membayar semua ini? Dengan santai, Yang Tesan tersenyum dan menjawab, tenang aja, Bi. Jangan khawatir, berikan saja apa yang mereka mau. Hehehe. Dalam hati, ia bergumam penuh percaya diri, keuntungan hari ini saja sudah melebihi miliaran won. Apa yang perlu aku khawatirkan? Waka kakak. Ia pun mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat pada Bibi untuk melanjutkan pesanan tanpa ragu, tanda bahwa ia sepenuhnya bertanggung jawab. Namun tak selang lama, tiba-tiba seseorang menyapa Yang Tesan dari belakang. Permisi, ucap suara lembut. Tesan menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang gadis berambut kuning cerah. Parasnya manis, senyumannya lembut, dan sorot matanya percaya diri. Kau murid tahun kedua, kan, Opa? Apa kau punya nomor telepon? Tanya gadis itu sambil menatap langsung ke mata Tesan. Tesan tampak sedikit kaget, namun tetap tenang. Ia menjawab, maaf, tapi, aku sudah punya seseorang yang kusukai. Teman-teman di sekitarnya mendengar itu langsung histeris. Wanjir, gila tuh anak, dia menolak cewek secantik itu. Bajingan menyebalkan, anjir, ini bikin iri banget. Gadis berambut kuning itu pun tak kehilangan senyum. Ia lalu berkata, kalau begitu, berarti kau belum punya pacar, kan? Respon Tesan, agak kebingungan. Melihat reaksinya, sang gadis tertawa kecil dan berkata, berarti benar, ya. Tesan dalam hati mulai merasa ada yang aneh. Gadis ini, nekat banget. Dia serius, pikirnya. Tak berhenti di situ, sang gadis melanjutkan dengan suara manja, kalau begitu, Opa bisa berikan nomormu padaku, kan? Tesan agak terdiam. Dalam hati, ia menjerit, gadis ini benar-benar gila. Sungguh memalukan. Namun ia mencoba bersikap bijak dan menjawab sambil tersenyum canggung, hahaha, sepertinya itu tidak baik. Meski cinta bertepuk sebelah tangan, itu tetap cinta, tapi, aku harus menjaga kemurnianku. Gadis itu malah makin tertarik. Opa, kau benar-benar menarik, iya. Tesan yang terus mengamati wajah gadis itu akhirnya menyipitkan mata. Ada sesuatu yang terasa familiar. Gadis ini, kenapa rasanya aku pernah melihatnya? Gumamnya dalam hati, lalu pandangannya tertumbuk pada name tag yang tergantung di leher gadis itu, Kim Seo Yeon. Petik 2 titik titik titik. Tunggu, Kim Seo Yeon. Ucap Tesan pelan, matanya membelalak. Jantungnya berdegup kencang. Tidak mungkin, Kim Seo Yeon, top star dari kampung halamanku, idol wanita pusat dari grup FOB yang mewakili Korea. Pikirnya, dia disebut sebagai visual terbaik di seluruh negeri. Ya Tuhan, apa ini nyata? Saat Tesan masih melongo tak percaya, Seo Yeon menatapnya sambil tersenyum. Opa, apa kau akan terus membiarkanku menunggu seperti ini? Sementara itu, teman-teman Tesan yang menyaksikan semua itu dari kejauhan tak bisa menyembunyikan kecemburuan mereka. Bajingan itu, sungguh bajingan sialan. Dikejar cewek cakep pula. Namun sebelum situasi jadi makin panas, tiba-tiba terdengar suara memanggil dari kejauhan. Yang Tesan. Tesan refleks menoleh. Suaranya tak asing, dan begitu ia melihat siapa yang memanggil, tubuhnya langsung membeku. Itu adalah Lee Yerin, pujaan hati dan cinta pertamanya. Seseorang yang selama ini menempati ruang paling dalam di hatinya. Seketika, mulutnya terbuka lebar tanpa sadar. Ia begitu terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Dari semua waktu, kenapa harus sekarang? Pikirnya panik, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Di sisi lain, Yerin juga tampak sedikit terkejut melihat Tesan sedang mengobrol akrab dengan seorang gadis lain, terlebih gadis itu adalah seorang idol. Seo Yeon, yang melihat Yerin datang, menunduk sedikit sambil berkata, Senior Yerin. Namun berbeda dari Seo Yeon yang tenang, Tesan masih berdiri terpaku. Mulutnya menganga, matanya melotot, dan seluruh tubuhnya seperti membeku dalam ketegangan yang tak tertahankan. Setelah Yang Tesan terkejut melihat kedatangan Lee Yerin di bagian sebelumnya, kali ini Yerin pun membuka suara. Aku sering menerima SMS darimu dari waktu ke waktu. Tapi isinya cuma salam atau lelucon bodoh, ucap Yerin, membuat Yang Tesan sedikit panik dan hanya mampu tersenyum canggung. Namun dalam hati, Yerin berkata, entah kenapa, saat melihatnya tadi, namanya langsung keluar dari mulutku tanpa ragu. Tak lama kemudian, teman-teman Yerin datang menghampiri. Salah satunya, yang mengenakan tas kuning, bertanya. Yerin, Nuna, kau mengenalnya. Teman Yerin yang lain pun ikut menyahut. Kalian bertemu lagi ya? Mereka menatap Yang Tesan lalu berkomentar. Dia tampan, dan punya tubuh yang bagus juga. Sementara itu, teman-teman Yang Tesan yang menyaksikan dari kejauhan tampak iri dan kesal. Pengkhianat, bajingan itu, dia pasti makan sesuatu yang spesial selama liburan. Kenapa dia bisa didekati banyak cewek cantik, sih? Dasar si gendut sialan ini. Salah satu dari mereka mengenali Yerin.
Aku kenal gadis itu. Dia siswi terbaik SMA wanita Jiangzhou, kelas 3, dan juga yang terbaik di sekolah mereka. Dia dapat nilai sempurna. Sepertinya orang pintar memang jauh dari jangkauan kita, ya. Sementara itu, Yang Tesan yang masih berdiri di tengah situasi penuh tekanan mencoba menenangkan dirinya. Jangan gugup, bertindaklah senatural mungkin, pikirnya. Kemudian ia bertanya pada Yerin. Apa kau juga kesini untuk makan pizza? Yerin mengangguk. Iya, teman-temanku memintaku mentraktir mereka. Yang Tesan sedikit terkejut. Mentaktir mereka. Teman-teman Yerin pun ikut memperkenalkan diri. Yo, aku teman Yerin. Panggil saja aku Yung Yung, ucap gadis dengan senyum ramah. Yang lain, seorang gadis dengan rambut dicat terang dan gaya centil, menyusul. Aku siswi tercantik di sekolah kami. Namaku Sera, hehe. Yang Tesan membalas sapaan mereka dengan canggung. Ya, halo. Senang berkenalan, hahaha. Setelah itu, Yung Yung kembali bicara. Skor ujian Yerin juga hebat, loh. Jadi kami, sebelum selesai, Sera memotong. Aku nggak tahu Yerin punya junior yang setampan ini. Yung Yung menimpali dengan nada menggoda. Kau juniornya, kan? Ucapan itu sontak membuat Kim Seo Yeon yang tadi hanya diam saja mulai menunjukkan ekspresi tidak suka. Yang Tesan hanya bisa tersenyum kaku dan sedikit panik. Tapi sebelum suasana semakin tegang, tiba-tiba Kim Seo Yeon berkata. Aku tahu, itu pasti Yerin Sunbae, kan? Wanita yang kau sukai itu. Yang Tesan yang mendengar ucapan itu langsung panik setengah mati. Di sisi lain, Yerin yang juga mendengarnya tampak sangat terkejut. Ia membeku sejenak, seolah tak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Sementara itu, Kim Seo-ryong masih terus memaksa Yang Tesan untuk mengaku, membuat suasana semakin memanas. Tesan yang kebingungan bahkan sampai kehilangan kata-kata. Tak hanya mereka bertiga, semua orang yang berada di sekitar, termasuk teman-teman Yang Tesan, ikut mendengar ucapan Seo-ryong tadi. Mereka pun terkejut dan mulai ribut sendiri. Suasana antara Yang Tesan dan Yerin tiba-tiba menjadi hening, penuh ketegangan karena pernyataan Seo-ryong barusan. Kemudian, Yerin berkata dengan nada tenang, Hiasan B, ucapnya pura-pura tidak tahu apa-apa, lalu menatap Seo-ryong dengan sorot tajam. Apa kau mengenal Tesan dengan baik? Seo-ryong menjawab cepat. Tidak, ini pertama kalinya aku bertemu dengannya. Jawaban itu membuat Yang Tesan sedikit lega dan merasa tenang. Tapi belum sempat ia bernapas lega, Seo-ryong menambahkan. Ya, memang pertama kali bertemu. Tapi aku mendekatinya karena dia adalah tipe idealku. Mendengarnya, Yang Tesan kembali panik. Wajahnya memucat, dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Seo-ryong melanjutkan dengan santai. Dia ganteng dan pintar, siapa yang tidak menyukainya? Tesan yang semakin bingung hanya bisa berkata dalam hati. Kenapa dia bertindak seperti ini? Teman-teman Yang Tesan pun makin terbakar rasa iri melihat dua gadis cantik berebut perhatian sahabat mereka. Beberapa dari mereka bahkan terlihat menangis kesal sambil menggerutu. Bajingan, kampret, sialan, bikin iri aja. Yerin dan Seo-ryong saling menatap tajam. Tatapan mereka seakan menjadi deklarasi diam-diam, sebuah peperangan batin tentang cinta. Suasana di antara keduanya pun mendadak hening. Namun tak lama, Yerin tersenyum tipis dan berkata, Aku pikir juga begitu. Perkataannya itu mengiyakan ucapan Seo-ryong sebelumnya tentang Yang Tesan. Yang Tesan yang mendengarnya tentu saja sangat terkejut. Mulutnya terbuka lebar tanpa sadar, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Yerin. Begitu pula Seo-ryong, meski tak sejelas Tesan, ia juga tampak terkejut. Melihat dua gadis cantik seperti Yerin dan Seo-ryong bersaing memperebutkan satu pria, teman-teman Yang Tesan hanya bisa berteriak dalam hati. Sial, bukan cuma satu, tapi dua. Dasar bajingan Tesan, sialan, bikin iri aja. Beberapa saat kemudian, Yerin berpindah posisi dan berdiri di samping Yang Tesan. Sambil tersenyum santai, ia berkata, Memangnya kenapa? Tidak boleh. Iya, melihat sikap Yerin yang semakin mendekat, Seo-ryong tampak mulai berkeringat. Ia tahu bahwa dirinya sudah kalah satu langkah. Dengan nada menyerah setengah kagum, ia pun berkata, Sunbae, kau benar-benar luar biasa. Saat berjalan melewati Yerin, Seo-ryong sempat melontarkan satu kalimat tambahan. Tapi, Sunbae, kau akan bermain dengan adil, kan? Ucapannya itu terdengar seperti peringatan halus bahwa ia belum menyerah sepenuhnya. Yerin sempat terpaku mendengar kalimat tersebut, namun tidak menjawab. Sementara itu, Yang Tesan hanya bisa berdiri terpaku, panik, dan berkeringat dingin. Dalam hati, ia berkata, Hari ini sebenarnya, hari apa sih? Seo-ryong yang sudah hendak pergi, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia seolah baru mengingat sesuatu, lalu berbalik dan berteriak. Tunggu, Tesan opa, Yerin pasti sudah tahu nomor ponselmu, kan? Teriakan itu membuat Yerin dan Yang Tesan sama-sama terkejut. Seo-ryong pun melanjutkan, Opa, itu nggak adil kalau aku nggak dikasih juga. Yang Tesan hanya bisa membeku. Matanya melebar, jantungnya berdegup lebih cepat. Dalam hati ia menjerit. Ya Tuhan, namun di luar dugaan, Yerin malah menoleh dan berkata. Berikan saja nomormu padanya, Tesan.
Hah, apa? Tesan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sementara itu, Seo Ryong hanya tersenyum manis, menunggu dengan sabar agar Yang Tesan memberinya nomor ponselnya. Yerin pun kembali menyuruh Yang Tesan untuk memberikan nomornya kepada Seo Ryong. Berikan saja nomormu padanya, ucap Yerin dengan nada datar, namun syarat makna. Setelah ucapan itu, mereka kembali bertatap-tatapan. Ketegangan terasa, seolah-olah peperangan baru saja dimulai. Yang Tesan yang menyaksikan situasi ini hanya bisa panik. Dalam hati, ia menjerit. Ini gila, situasi macam apa ini sebenarnya? Seo Ryong pun menimpali dengan suara manja. Opa, berikan nomormu sekarang, iya. Tanpa pikir panjang, Yang Tesan langsung memberikan nomornya pada Seo Ryong dengan terburu-buru. Di sisi lain, Yerin masih terus menatap tajam ke arah gadis itu, seakan tak sudi membiarkannya menang begitu saja. Sambil memberikan nomornya, Yang Tesan berkata dalam hati. Jujur saja, aku merasa seperti berada di atas dunia sekarang. Drama gila ini baru saja dimulai, dan aku yakin, akhirnya akan sangat menarik. Setelah nomornya dikirim, teman-teman Yang Tesan yang melihat dari kejauhan pun mendadak terdiam. Mereka seperti mengalami lag di otaknya, terpaku, tak tahu harus merespon apa. Sementara itu, dengan bangga, Yang Tesan menyombongkan dirinya dalam hati. Perkembangan ini tidak buruk, satu adalah cinta pertamaku, dan yang satunya lagi superstar masa depan. Yerin di kanan, Seo Ryong di kiri, kekeke, hidupku benar-benar luar biasa. Namun, di tengah momen menyombongkan diri itu, teman-teman Yang Tesan tak tahan lagi. Mereka pun berteriak. Siapa si bajingan gak tahu diri itu? Teriak mereka dengan emosi meluap-luap. Sementara itu, dari kejauhan, seorang gadis yang tak diketahui identitasnya menghubungi seseorang. Setelah menyaksikan kejadian barusan, ia menekan nomor di ponselnya dan menelepon seseorang yang ternyata sedang berada di dalam gedung pelatihan sumo. Orang yang dihubungi itu adalah seorang pria bertubuh besar dan gemuk. Saat mengangkat telepon, ia berkata, "Ya, baiklah, jangan khawatir, aku akan mengurusnya hari ini. Hubungi semua orang juga, oke? Kututup sekarang." Di saat yang sama, seorang pelatih sumo tampak kesal karena salah satu anak latihnya diam saja dan tak ikut latihan. "Hoi, apa yang kau lakukan? Bukannya latihan," bentaknya. Karena tak mendapat respons, sang pelatih marah dan berkata lagi, "Hei, bajingan, jawab kalau pelatihmu memanggil. Kau tidak dengar?" "Iya." Dan ternyata, orang yang tadi ditelepon oleh gadis misterius itu adalah Choi. Dalam kondisi emosi yang meledak-ledak, Choi langsung membanting pelatihnya ke tanah. Setelah itu, ia meraung sekeras-kerasnya. "Aku akan membunuhmu, bajingan sialan." Yang Tesan,